Selamat malam JM Team, dan setiap hari kita disuguhkan pertandingan-pertandingan luar biasa. Di pekan lalu ada Champions League, kemudian di pekan ini ada Europa League, ada juga Coppa Italia, Serie A, Carabao Cup, dan persaingan-persaingan di La Liga juga berlangsung luar biasa pun juga di Serie A. Dan tentunya ini non-stop action, semuanya akan kita bahas juga beberapa highlight yang terjadi dari persaingan-persaingan di Eropa. Tapi atensi kita akan menuju kepada Timnas Indonesia, dan tentunya kalau udah ada hubungannya dengan Garuda Calling yang ada di studio, tentunya yang punya info A1, dan sepertinya Harpa sudah hadir di sini. Haris Pardede, selamat malam. Selamat malam Bro Adeani dan juga dua pandit idola gua. Wah, iya, mantap. Bro Rizal dan juga Mas Aryo. Ya, kalau yang di tengah tentunya ini adalah orang yang begitu luar biasa. Kalau butuh info apapun juga semuanya akan ke dia, dan yang dia tanya juga akan langsung menjawab, luar biasa. Sabtu Haryo ada di tengah kita. Dan sebelahnya ini favorit Gen Z. Siapa Gen Z yang nggak kenal dan selalu berpatokan untuk info bola, ya ke Rizal. Jal, selamat malam. Malam Bung Adiani. Semuanya sepertinya udah nggak sabar untuk membahas mengenai Timnas Indonesia yang akan bertempur di round keempat World Cup Qualifiers 2026, dan 28 nama sudah disiapkan oleh Patrick Kluivert, dan kita akan langsung bertanya kepada yang punya source luar biasa. Harpa, dengan pemilihan yang ada sekarang, 28 pemain yang ada di roster, beberapa nama yang mungkin sudah begitu sering dipanggil tidak ada. Apakah ini roster yang mengejutkan atau sudah lo duga sebelumnya? Mungkin yang menjadi talking point adalah tidak adanya Marcelino Ferdinand. Ya, pertama deg-degan ya. Karena konten lo rame ya kemarin. Karena ada kode. Ya. Ya, beneran serius deg-degan. Jadi mungkin ini yang kita rasakan semua, bukan hanya pelatih, pemain, federasi, tapi juga fans menanti two most important matches in our history. Dan pemilihan pemain 28 pemain, just for our information, ini akan dibawa ke Saudi nih. Ya. Jadi nanti lawan Saudi misalnya 23 pemain masuk DSP, 5 pemain enggak. 5 pemain itu nanti masih bisa masuk yang saat lawan Irak, itu yang pertama. Nah, soal pemilihan pemain gua rasa sih 85% bahkan sampai 95% tidak mengejutkan dan sudah kita duga. Ya kan? Jait Ses, Emil Laudero, Calvin Verron dan seterusnya. Tapi ada beberapa nama, ada beberapa ya pemain timnas yang mengejutkan dipanggil dan mengejutkan tidak dipanggil. Salah satunya Martin Paes, karena dari 3-4 hari terakhir kalau nggak salah FC Dallas main, dia masih belum ada di DSP sama sekali. Artinya kan masih cedera berarti kan. Entah cedera seperti apa kita nggak tahu. Sementara saat ini kita berbicara 12 hari lagi lawan Saudi. Jadi udah nggak lama lagi tuh. Itu Martin Paes satu. Kedua, di lini belakang Max Hilgers agak mengejutkan juga nggak dipanggil. Terlepas dari sekarang dia masih berkutat dengan Twente, masih belum kelar juga nih sampai detik ini. Nah, ini juga sebenarnya agak mengejutkan. Kenapa gue bilang mengejutkan? Karena kita cuma punya 4 CB setahu gue. Benar Mas Aryo? Benar. Cadangannya cuma Jordi Amat kan? Hafner, Trido, Jai. 4. Berarti kan kalaupun kita pakai 2 back, berarti cadangannya cuma 2. Agak tipis untuk 2 pertandingan. Jadi kita nggak tahu nih, apalagi kalau pakai 3 back. Berarti kan cadangannya cuma Jordi Amat gitu. Jadi tadinya gue pikir ya Hilgers bakal masuk, itu satu. Lalu berikutnya yang menarik juga kan dipanggil, yang dipanggil dulu ya, yaitu Vano Lillipali. Ya menurut gue ya usia dia udah 36. Kemudian di Dewa juga nggak reguler amat. Dan di Libanon, pas lawan Libanon kemarin kita bisa lihat semua lah. Ya teman-teman juga pasti bisa lihat lah, nggak perlu profesor untuk melihat bahwa dia tidak tune in dengan timnya. Setiap ada pola serangan yang dibangun, nge-lag di dia gitu. Dan jangan lupa nanti kita main di padang pasir loh. Panas, umur 36 ini nggak bisa bohong. Karena tahun lalu persis nih, kurang lebih tahun lalu, gua kan nonton di Jeddah. Itu menit 58 atau 60 gue ingat itu, muka Ragnar merah. Dan Ragnar kita tahu work rate tinggi, masih muda, se-exhausted itu. Kegebok nggak mukanya nggak? Enggak, Kayaknya begitu. Nah bayangkan nanti si Vano ya. Tapi sekali lagi ya itu hak prerogatif pelatih ya, kita tahu. Cuman di belakang pemanggilan itu gue nggak tahu. Nah tentu yang paling ramai adalah tidak dipanggilnya Marceng. Dari info terakhir yang gue tahu dia memang belum fit. Dia dalam proses recovery, masih terapi, dan tambahan informasinya juga dia sedang mengurus paperwork surat kerja di Trencin. Gitu. Jadi alasan yang paling masuk akal menurut gua adalah ya itu tadi, dia dalam kondisi nggak fit. Karena kalau menurut gua, I'm a big fan of him. Menurut gua dia harusnya dipanggil. Kalau alasannya misalnya lawan Libanon jelek, Fano juga jelek, nggak reguler di klub.
ya Vano juga nggak reguler, dan satu hal, setiap Marcelino main buat timnas selalu 120%, selalu ngasilin, hampir selalu lah seperti itu. Jadi menurut gua kalau dia nggak cedera, menurut gua agak aneh nggak dipanggil. Tapi kalau dia cedera, memang seperti yang gua tahu, ya sudah seperti itu. Iya, masalah preference dari pelatih dengan mungkin ada beberapa pemain yang sudah disukai Kluivert dan akan pasti masuk ke lineup utama, dan di roster pun di bench tentunya ada pemain-pemain yang mungkin di saat sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan, tapi tadi ada Lili Pali, sekarang juga Klok yang kembali punya kesempatan bisa tampil bersama timnas. Tapi ini tentunya juga satu keadaan yang cukup sulit buat para penggemar Indonesia dengan tidak melihat seorang Marcelino Ferdinand menjadi bagian dari squad ini. Pemain yang punya influence, pemain yang punya impact ketika menghadapi Saudi Arabia misalnya dengan gol yang begitu sensasional, dengan bagaimana dia merayakan gol tersebut di GBK juga legendary. Tapi ini menjadi keadaan yang mungkin juga akan berpengaruh terhadap atmosfer dari timnas kita menuju ke pertandingan menghadapi Saudi dan juga Irak. Ya. Sesuai dengan topinya Adi ya P ya. Artinya Patrick ya. Bisa juga masuknya ya. Masuk. Benar-benar. Gue jadi kesel. Nggak fokus kan. Mengejutkan, kalau gue yang paling mengejutkan ya mungkin Marceng sih. Marceng salah satu yang tadi semua yang dijabarkan oleh Adi, emang ini pemain yang spesial dalam artian dia memberikan hal-hal spesial buat timnas kita lah. Dalam beberapa kesempatan dia selalu bisa membuktikan. Memang nggak selalu 100% main bagus terus, nggak juga. Kan beberapa pemain juga ada ups and downs-nya kok. Ragnar juga kadang main jelek. Bahkan Jay Itzes juga berapa kali juga nggak main 100% tanpa celah juga gitu kan. Maksudnya banyak pemain yang menunjukkan kualitas yang tidak konsisten sepanjang diturunkan gitu. Kecuali memang ada masalah cedera, itu mungkin ceritanya berbeda gitu. Cuman kalau kita bicara apa yang dikatakan Kluivert di awal ketika dia baru mendarat kan selalu kita bilang kan, wah ini pelatih berani-berani ngomong bahwa gua akan memberikan kesempatan buat pemain yang punya jam terbang. Minutes play akan penting buat gua gitu. Lalu kita melihat di beberapa panggilan, dia ngebuktiin itu gitu kan. Dengan masuknya Sayuri Brothers, dengan masuknya Mark Klok, dengan masuknya Egy dan juga Kambuaya, pemain-pemain yang secara reguler bermain untuk klub-klub di Liga 1. Itu kan ngebuktiin bahwa omongan dia tuh nggak mengada-ngada gitu. Ternyata dia memang memanggil pemain dengan based on merit, dengan penampilan yang bagus di klubnya masing-masing gitu. Cuman kalau kita melihat apa yang terjadi pada Pratama Arhan dan juga Asnawi, kan mereka juga regulernya main juga kan. Kalau Shane Patinama dipanggil, Sandy Walsh dipanggil, kok dua-dua yang satunya nggak dipanggil juga. Itu bisa dipertanyakan juga gitu kan. Tapi ya balik lagi ya preference pelatih ketika dia sudah memutuskan untuk bermain, kayaknya nih bakal bermain dengan formasi 4 back nih. Makanya kenapa nggak banyak back CB yang dipanggil gitu. Jadi in a way make sense juga sih pemanggilannya seperti apa gitu. Walaupun early banget ya, bisa dibilang kok udah diumumkan gitu. Padahal Arab Saudi belum ngumumin, Irak belum ngumumin, tapi kita kayaknya dari 2 pertandingan yang dilakoni kayaknya tim pelatih udah melihat gambaran sih. Pemain-pemain yang bakal kita pakai siapa aja gitu. Dan unfortunately Marceng kayaknya nggak ada di skema dia gitu ya. Walaupun gue pribadi agak sedikit menyayangkan gitu. Cuman ya balik lagi ya. Kalau gue selalu mengingat ucapan dari Luis Aragonés dulu kan, ketika dia nggak manggil Raul gitu kan. Wah ribut kan di Spanyol tuh, lu nggak manggil pemain yang salah satu dengan gol terbanyak dan juga caps terbanyak gitu. Nah Marceng kan capsnya terbanyak juga, golnya bisa dibilang terbanyak juga untuk timnas kita gitu. Cuman kan pada saat itu Aragonés bilang, berapa kali gue udah kasih kesempatan buat Raul. Apa yang disumbangkan buat timnas? Ada nggak trofi yang disumbangkan oleh timnas? Ternyata kan memang enggak kan. Tapi dengan memanggil Villa dan juga Torres, akhirnya Spanyol jadi juara. Ada something yang bisa dibuktikan oleh Aragonés. Nah, semoga ini bisa dibuktikan oleh Patrick Kluivert ya. Dengan 2 pertandingan yang tadi Harpa bilang, pertandingan paling menentukan, paling penting sepanjang sejarah kita akan dipertaruhkan oleh 28 pemain yang dipanggil ini. Iya betul Jal. Dengan adanya pemilihan ini, dengan tidak adanya nama Marcelino Ferdinand, dengan pentingnya seorang pemain yang punya daya kreasi luar biasa dari second line, dan juga bagaimana lini serang kita akan diuji untuk bisa menciptakan gol secara klinis. Tentunya nama yang nggak ada ini akan cukup membuat terganggu juga flow dan ritme di lini serang kita. Tapi
siapa yang lo pikir bakal step up untuk menggantikan peran dari Marcelino Ferdinand? Berkaca dari uji coba kemarin sih, Ricky Kambuaya gue lihat ya. Ricky Kambuaya punya kapasitas untuk ngelakuin itu, terupas dia banyak banget nembus pertahanan lawan. Dan percobaan ketika di sisa pertandingan ronde 3 pun tiap kali gue lihat Ricky Kambuaya, itu mainnya juga bagus. Ada contoh yang di ronde 3 dia ngasih trivela ya. Ngasih trivela itu bisa ngebelah, itu seharusnya bisa dikonversi menjadi gol. Jadi gue ngerasa untuk aspek kreativitas bisa dibebankan ke Ricky Kambuaya nantinya. Ini pemain yang sangat bisa, dan kalau tugas mencetak gol di ronde 4 ini, tadinya kan kita udah menghadapi 3 bulan tuh antisipasi kita nggak bakal diperkuat bomber utama kita, Ole Romani. Tapi taunya nama dia dipanggil, dan gue rasa ini booster banget buat timnas kita untuk kepercayaan diri kita. Apalagi kita ngeliat 2 game kemarin kita dominan tapi nggak bisa ada end produknya. Gue rasa dengan kembalinya Ole, terlepas dia main atau enggak, gue rasa ini bakal ngasih booster, ngasih kepercayaan diri, dan harapan gue sih dia main ya. Dan gue yakin dia bakal main, karena kita pernah ngalamin hal yang sama kayak waktu game week 1 di ronde 3 bilang Martin Paes nggak bisa main karena registrasi. Susah diregistrasi, tapi tahunya bisa-bisa juga. Jadi kenapa kita bisa percaya Ole ini Tapi cedera registrasi harus main? dengan kondisi Iya, fisik kan beda. beda jauh. Tapi kalau cederanya kan ini diumuminnya dari 3 bulan lalu, Mas. Enggak, soalnya dia belum bilang. masuk DSP Oxford juga, Jal. Jadi Kalau itu- mungkin dia bisa main sih ya feeling gua, cuman mungkin gak 100%. Kalau- Which is gak ada masalah juga sebenarnya. Untuk kehadiran dia yang Iya. penting gitu. Jadi menurut gue poin gue adalah dia cedera atau enggak, pastinya dia cedera. Tapi apakah dia bisa main apa enggak? Gue yakin udah ada plan bersama timnas. Karena kalau sampai dia nggak tersedia sama sekali, rasanya agak janggal kalau Iya. nama dia tetap dipanggil juga gitu. Jadi gue asumsi gue, walaupun gue kaitinnya karena nama registrasi, ya dulu aja urusan regis aja katanya nggak bisa, tetap bisa main gitu. Ini urusan cedera ya bisa jadi ada arah indikasi dia bakal dimainkan. Jadi gue rasa untuk masalah PR mencetak gol, harapannya bisa diselesaikan lagi dengan hadirnya Ole Romani, satu-satunya pemain yang bisa nyetak gol di era Patrick Kluivert kan dia. Kalau kita kesampingkan laga Taipei ya. Jadi cuma dia doang, dan gue rasa ini pemain yang paling krusial dibandingkan nama-nama yang lain di line up Garuda Callingnya sekarang.